Tapi kalau misalkan dari sisi kehumasan, kalau pada saat acara Overland itu apakah langsung ada grupnya dipublikasikan atau bagaimana nih? Iya. Pasti kan jadwal anggotanya kan beda-beda, ada yang mungkin sibuknya setengah mati, ada yang justru kapan ya Overland lagi. Nah ini bagaimana ini untuk menggabungkan teman-teman anggota untuk yuk kita Overland bareng-bareng kita. Ya, jadi kalau untuk kegiatan di TLC itu sudah ada agendanya. Ya, misalkan nanti di bulan Oktober kita mau ada acara ke Pangandaran, yaitu yang jarak pendek ya, karena kebetulan teman-teman di TLC juga tidak pengusaha semua seperti beliau-beliau ini kan financial freedom dan waktunya juga banyak free gitu ya. Tanggalnya merah semua ya. Iya, tanggalnya merah semua kata. Kalau itu salah beli kalender. Oh, salah beli kalender. Itu biasanya kita jadwalkan dari jauh hari. Sehingga teman-teman bisa cuti ataupun menjadwalkan waktunya. Dalam 1 tahun itu berapa kali Overland? Jadi sebetulnya gini Mbak, Overland itu kebanyakan sih kita di TLC itu pribadi-pribadi sih kebanyakan, atau tidak diatur ya? kelompok-kelompok. Ya. Kelompok-kelompok. Oke. Jadi di TLCI itu kita bikin satu agenda tahunan. Oke. Agenda tahunan itu ada namanya camping bersama, kadang ada buka puasa, halal bihalal, Ulang tahun kemudian kemarin. acara ulang tahun di Agustus, tiap tahun. Sekalian upacara ya? Ya, kita bikin upacara ala Land Cruiser. Oh iya? Iya, jadi upacara tuh jejer semua pasukannya Di dengan lapangan? Land Cruiser lapangan. Oh mobilnya ikut upacara. Mobilnya itu upacara. Kalau enggak, kita keliling tanggal 17, keliling tol dalam kota. Nah gitu, acara kita gitu. Oh berarti untuk agenda tahunan ini memang sudah Kita udah susun agenda tahunan. diumumkan ke teman-teman agenda anggota. tahunan diumumkan, jadi masing-masing mungkin ada yang waktunya masih terbatas, dia bisa Ikutnya prepare yang lah. mana? Ya. Oh, Nanti kalau ada member yang pengen 2 orang, 3 orang member atau 10 orang jalan kemana, camping kemana, Ya, itu terserah mereka. acara kecil-kecil. acara kecil-kecil, Ya. tapi acara besarnya memang sudah terschedule dalam agenda tahunan ya? Ya. Oke. Jadi kalau kita mempublikasikannya ya Om Iskandar, setiap ada postingan dari teman-teman diposting lagi di medsosnya. Jadi post lagi ya? Ya. Oke. Jadi semua orang tahu, oh member ini berangkat kemana, terus baksos atau apa kegiatannya, langsung di-share oleh divisi humas. Divisi humas ada. Divisi humas ada sendiri? Divisi agama ada. Oh ada divisi Ada agama? juga. Divisi camping ada. Divisi overland ada. Berarti memang sudah sangat terstruktur ya? Ya. Oke. Tapi dengan anggota 653, nah sekali overland, maksudnya untuk yang dalam agenda tahunan yang sudah terschedule begitu, apakah ke semua anggotanya ini terjun langsung, berpartisipasi, atau paling banyak biasanya berapa? Karena dari nominalnya aja saya tidak bisa membayangkan Bang Ben 653, terus kalau kumpul masing-masing bawa mobil tuh kayaknya ya wah banget, kayak mau pawai gitu. Memang kita aja kalau dulu kita ngadain touring ke Jambore ya. Jambore kemarin Di Bandung. Penuh tol itu sama Land Cruiser. Sama anggota TLCI chapter 17. Iya, 100 lebih kendaraan 165. berangkat serentak. Ada lagi yang berangkat satu-satu. Oke. Ke Jambi juga pernah ya? Berangkat 100 juga. Tapi yang berangkat satu-satu ada juga. Gitu. Berangkat satu-satu ada, tapi 160 Yang dikoordinir, yang dikoordinasi yang waktu kelompok besar. itu kelompok besar 160 lebih. Itu tol, wow isinya berarti teman-teman TLCI semua ya? Bahkan tol yang paling panjang dulu kita lewat waktu Jambore Surabaya ya. Itu satu tol tuh Land Cruiser semua. Puas lah kalau mau lihat Land Cruiser di jalan. Jadi Anggota baru pada saat itu ada perpeloncoan nggak? Ayo. Dipeloncoin langsung sama ketua. Waduh. Sebetulnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling kita kalau member baru masuk perkenalkan diri.
Kemudian kalau ada kendaraan Land Cruiser-nya difoto bareng sama yang punya. Oh, gitu. Nanti kalau ketemu di jalan saling tegur sapa. Kan membernya banyak nih. Iya. Belum tentu saling ketemu Saling saat ketemu, iya. agenda-agenda tertentu. Jadi pas difoto, oh ketemu di mana kenalan. Oh, Kan menjalin silaturahmi. benar, benar. Kendalanya apa pada saat masuk TLCI Jaya Raya ini? Apakah dari informasinya atau mungkin ketuanya galak? Wah, Atau gimana Bang Eri, boleh nggak ada sih sharing-sharing? kendalanya, semua sih informasi dari Pak Is nih. Waduh, sangat informatif sekali. Apalagi dulu nih Bang Ben, waduh banyak ngajarin saya gitu. Masalah Land Cruiser lah. Sampai bengkel dikasih tahu. Bengkel yang bagus nih. Bang, saya ini ada masalah ini. Oh, di sini. Gitu. Ya itulah gunanya masuk komunitas kan itu. Cari spare part juga gampang gitu. Kalau kita sendiri kan mau cari spare part, Bingung maklum ya, ya. karena mobil kan bukan mobil tahun muda yang kita bisa bawa ke ATPM, ke dealer gitu, ke bengkel resmi gitu kan. Kita harus cari, Bang, ini cari ini di mana? Oh, di sini. Cari ini di mana? Di sini gitu. Kalau benerin ini di mana? Ini yang bagus. Nah, itulah gunanya kita masuk komunitas kan begitu. Betul. Kecuali kalau kita punya mobilnya yang memang masih baru, tinggal bawa aja ke bengkel resmi. Ini kan kita mobil tua, Iya. gitu. Cuman harganya aja, gitu. Aduh, tadinya mau nanyanya tuh di akhir-akhir gitu, tapi udah di-spill duluan nih sama Bang Eri ini masalah harga. Spill dong harganya berapa nih untuk mobil Bang Eri ini? Waduh. Tunggu, sebelum spill harga, yang mana dulu nih mobilnya Iya. Bang Eri nih? Nih, mobil Bang Ben aja tuh yang di sini. Mobil Bang Ben ya? Yang coklat ini nih, ya? Yang coklat. Ini Oke. mobil rajanya nih. Waduh, Mobil kesayangan. ya. Kesayangan nih. kesayangan. Di antara mobil ini semua, ini mobil rajanya mobil Bang Ben nih. Oke. Gitu. Bang Ben, mobil Land Cruiser yang di belakang ini tahun berapa? Ini tahun 96. Tahun 96. 96 tapi udah keliling kemana-mana. Udah keliling Ada Indonesia. 30 Nggak tahun ada. ya berarti ya. Iya. Iya, Tidak ada kendala. tidak ada kendala. Saya keliling, Bukan Indonesia aja Bang ini. oh ya udah sampai keluar. Kemana aja Bang Ben? Udah sampai ke Malaysia, ke Malaysia, Brunei. Brunei. Wah, Nggak ada kendala. Karena itu Land Cruiser. bandel ya. Bandel mesinnya. Tapi orangnya nggak bandel. Klarifikasi aja nih. Kalau Bang Eri mobilnya tahun berapa? 96. Oh sama, sama 96. Udah kemana aja dalam setahun terakhir nih? Waduh, mana ya udah? Ayo, Oh, udah. tadi kan ke Sumba sudah. Waduh, sampai lupa saya banyak banget. Berarti keliling terus, bener ya tanggalan di kalendernya tuh merah semua nih kayaknya. Terakhir dari sama Jakarta Bang Ben nih. ke Banyuwangi. Banyuwangi. Explore Banyuwangi sampai ke jalan yang off-road, nyebrang sungai gitu. Kita sampai ke sana terus. Ya udah, sekarang nanti 1 November mau berangkat lagi Mau sama berangkat Bang Ben, lagi. mau ke- Ini beda yang dari Pangandaran, beda lagi Beda, nih, beda kelompok beda. lagi nih. Oke. Mau berangkat lagi ke Explore Sumatera. Wow, Sumatera ikut dong. 360. 360. Oke. Ya, makanya harus punya mobil yang selalu siap. Oke, Iya. pilihlah. Land Cruiser. Oke. Gitu. Kalau Om Is, mobilnya Mobil saya tahun 97. 97, lebih muda. Lebih muda. Sudah 2 kemana tahun. aja? Saya baru kemarin pulang dari Teluk Saleh dari Bima, sebelum Bima. Ya. Ngelihat ikan apa ya itu yang apa Bang Ben? Dugong. Ya, dugong tuh apa ya? Cupang. Dugong. Oh, bukan. Dugong itu apa, duyung ikan ya? Ikan apa? Apa ya, ikan Ikan dugong? paus. Ikan paus. Si Paus biru. Paus hiu ya. Hiu paus Hiu yang paus. betul. Hiu Paus paus, hiu. ya. Oke. Kemudian ke bukit apa itu? Bukit Mandar apa ya? Di Bukit NTB. Mandar, Ya. Wah, keren. Iya. Itu mobilnya walaupun ya lebih tuaan saya, tapi kayaknya pengalamannya lebih banyak Land Cruiser om-om sama abang yang ada di samping saya nih. Iya, jadi Toyota Land Cruiser itu mungkin overspec ya. Ya, Jadi dari Jepangnya itu didesain sedemikian rupa sehingga dia handal. Oke. Ya mau diapain aja handal dan bagusnya itu kalau maaf ya saya nyebut brand ya. Toyota itu sampai sekarang spare partnya tuh masih tersedia. Jadi itulah yang kita makin bahasanya makin cinta lah itu ya sama Land Cruiser itu gitu loh. Dan kemudian Land Cruiser itu semua rata-rata 4x4.
4x4. 4x4. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nah, Oh ya, salah. 4x4 16. Oke. Tapi kalau misalkan tadi berbicara mengenai spare part, adakah spare part kan tahun 96, tahun 97, mungkin ada yang khawatir nih mau beli Land Cruiser tapi takut nih kira-kira ada nggak sih suku cadang yang sulit untuk didapatkan? Nah, itulah gunanya komunitas. Boleh spill? Ya, jadi gunanya komunitas itu kan pertama menjalin silaturahmi. Kemudian kalau kita ada kendala di spare part yang susah kita temukan di toko-toko. Nah, di komunitas itu kan kita punya gandengan toko-toko punya kita juga. Kemudian atau dari teman-teman yang ada spare partnya yang lebih yang kita kepengen cadangan mereka kita bisa pakai dulu. Oke. Tapi izin Bang Ben, kita juga kadang kesulitan juga yang baru. Nah di sana kadang ya mungkin sudah nggak produksi. Ya. Nah itu ada juga teman-teman yang memang copotan bahasanya. Copotan tuh sudah nggak kepake mobilnya, dicopotin kemudian biasanya dijual. Dijual pretelan. Pretelan. Jadi kita punya member yang jual copotan spare part dari Land Cruiser. Oh, oke. Itulah gunanya komunitas. Jadi kalau sudah punya Land Cruiser, cek IG TLCI Jaya Raya. Oke, untuk bisa gabung terus, tapi gabungnya jangan cuma gara-gara minta spare part nih. Harus ikut juga nih kegiatannya ya Bang Ben ya. Iya. Kita kegiatannya positif. Positif. Oke. Kemudian izin saya kan yang pegang di IG ya, jadi banyak sekali teman-teman yang bukan anggota yang juga sharing, minta pendapat, kemudian menanya spare part dan kemudian bengkel gitu. Oh, Jadi, walaupun bukan anggota tapi tetap direspon ya. Betul, karena kita kan pengalamannya panjang, kemudian teman-teman ini seperti Bang Ben kan bisa lihat koleksinya seperti apa, jadi jam terbangnya sudah luar biasa lah mengenai Land Cruiser gitu. Oke. Jadi suhu saya nih Bang Ben. Sama. Masternya. Masternya Land Cruiser. Oke. Ke Bang Eri. Bang Eri selama kurang lebih setahun gabung di TLCI begitu untuk apa ya bisa dikatakan promosiin nggak sih ke teman-teman Bang Eri juga tentang kalau mau pilih mobil udah Land Cruiser aja nih komunitasnya keren lalilu. Kalau Bang Eri pribadi? Ya kalau teman misalnya yang baru gitu kan, dia mau cari mobil untuk overland gitu kan. Ya saya jelasin kalau memang pengen kuat nggak ada masalah ya pilih Toyota Land Cruiser. Cuman kan kembali ke budget. Nah, tahu sendiri kan harganya kan gitu. Belum tahu. Aku belum tahu berapa harganya. Ya, ini tanya nih yang Bang Ben berapa harganya. Waduh. Tuh. Kalau misalkan ada yang nonton podcast ini ingin sekali membeli Land Cruiser, kira-kira range harganya sekarang untuk yang range harga sekarang paling murah berapa Bang Ben? Kalau range harga sih macam-macam ya. Karena ini kan kendaraannya kendaraan betua. Tuanya jangan ke saya. Iya. Tuanya ke sini. Jadi kendaraannya itu kan udah legendaris. Jadi kan itu tergantung dari kondisi juga. Oke. Dan juga Land Cruiser itu ada berbagai macam tipe, berbagai macam seri. Ada yang bensin dan ada yang solar. Itu beda lagi harganya. Beda lagi. Kemudian ada yang seri 40, ada bensin, ada solar. Kemudian ada seri 60, ada bensin, ada solar. Seri 70 juga gitu, ada bensin, ada solar juga. Sampai yang terbaru, ada bensin, ada solar. Cuman kalau yang terbaru itu Land Cruiser itu sekitar 2,5 M lah kalau yang terbaru. Wow, tapi itu yang terbaru. Yang terbaru. 2,5 M. Kalau ada yang mau beli tapi second, kira-kira tergantung juga. harganya? Kalau second juga tergantung juga. Kalau menurut saya investasi untuk di otomotif di kendaraan, kalau menurut saya sih Land Cruiser sih udah tepat. Buat investasi. Buat investasi. Nah, karena dulu saya waktu pertama cinta dengan Land Cruiser, memang orang tua saya memang suka Land Cruiser juga. Kemudian turun ke saya. Dan zaman dulu itu Land Cruiser itu hardtop lah namanya kan.
Itu sekitar 10 juta, 15 juta. Itu tahun berapa Bang Ben? Tahun baheula. Ya kan? 10 Barunya jutaan. aja dulu hardtop itu 5 juta, 4 juta lah. Barunya pertama. Terus secondnya naik malahan. Second. Bukannya turun malah Bukannya naik turun, ya? malah naik. Dialami juga kayaknya nih sama Om Is. Iya, Iya, jadi- bahkan sekarang tambah naik lagi. Tambah naik. lagi. Tambah naik terus. Harganya udah ratusan sekarang, ratusan juta. Karena kan barangnya tidak ada, Karena barangnya pencinta ya memang banyak. Jadi Oke. maaf saya potong, Ya. kata Bang Ben kan tadi dari orang tuanya. Jadi memang Land Cruiser ini punya sejarah. Seperti saya juga dulu orang tua saya waktu saya masih kecil tuh pakai hardtop. Oke. Nah setelah orang tua tidak ada, mobilnya juga tidak ada, saya kembali memori gitu ya. Bernostalgia. Oh iya bernostalgia, coba nyari mobil hardtop lagi gitu. Setelah ketemu dapat hardtop, cari komunitasnya ada, malah nambah koleksinya ngikutin Bang Ben nih sekarang. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Ini Bang Ben nih yang ngajarin saya nih. Bang Ben yang ngajarin. Bukan racun loh. Bukan racun. Ilmu Madu, ya. madu. Lebih manis kan? Kalau misalkan tadi sudah di-spill untuk harga mobil Land Cruiser yang terbaru itu berkisar di 2,5. Tentunya untuk yang second tergantung budget masing-masing ya. Iya. Minimal ada 600, 700. Yang murah juga ada kan tergantung kondisi. Ada yang Oke. 200. Ada yang 200 tergantung kondisi. Nah, cita-cita kalau misalkan sudah punya Land Cruiser pasti tentunya ikut komunitas, pastinya lagi ingin mencicipi nikmatnya overland yang tadi sudah disampaikan. Harus bisa modifikasi dong, mobil ini harus memiliki modifikasi. Nah, kira-kira butuh budget berapa sih Bang Ben untuk punya Land Cruiser yang standar, terus dimodifikasi supaya bisa mengikuti overland? Kalau modifikasi itu kan tergantung kebutuhan dan keinginan. Nah kalau standar-standar aja yang pasti kendaraan 4x4 udah pasti. Harus 4x4 ya? 4x4 biar benar-benar safety dah dalam perjalanan. Kemudian kan kalau kita membutuhkan tidur, kita otomatis harus punya tempat tidur. Di dalam alam. mobil ya? Tempat tidur di alam. Tempat tidur di alam. Butuh tenda. Tenda. Buat tidur gitu kan. Nah, tenda buat tidur tuh macam-macam juga. Bisa tenda tidur yang di tanah, bisa yang agak tinggi dari tanah, ada kakinya tuh velvet namanya. Velvet dome. Atau mau di atas mobil juga ada, itu roof tent namanya. Atau bisa di dalam mobil juga bisa. Macam-macam, Macam-macam. tergantung memang kebutuhan Tergantung kebutuhan dan keinginan lah. dan tergantung Ya, ya pastilah. tergantung budget, balik lagi tergantung budget. Tapi kalau misalkan itu kan untuk modif mobil, kalau ingin mengikuti overland, nah ini nggak usah yang 52 hari, 72 hari. Kalau misalkan yang minimal Pangandaran 3 sampai 5 hari, ini kira-kira membutuhkan budget berapa sih? Kalau budget mobil bensin memang agak mahal. Beli Pertalite atau Pertamax. Nah, kalau di mesinnya diesel bisa lebih irit lagi kalau bisa mobilnya pakai bio solar. Bisa lebih irit lagi. Kemudian yang dibutuhkan lagi itu jauhnya perjalanan itu bahan bakar memang harus kita Perhatikan cukup, ya. Kemudian tempat spot-spot yang akan kita tuju berarti kan kita harus mengeluarkan biaya retribusi di tempat suatu wilayah. Udah itu aja. Kemudian makan pribadi itu urusan masing-masing lah. Urusan pribadi masing-masing. Kalau sehari makannya sekali atau 2 kali berapa, itu urusan masing-masing. Saya 5 kali, berarti budgetnya harus lebih ini ya. Lebih besar.